Assalamualaikum Ibu, kita dari mahasiswa LSPKUR ingin mewawancara Ibu seputar kurikulum. Bisa dimulai dari kan pasti kurikulum 13 sama kurikulum mereka kan pasti beda. Apa yang membedakan kurikulum 13 sama kurikulum Merdeka ini? Saya coba untuk menjawab ya. Untuk perbedaan kurikulum 13 dengan kurikulum Merdeka Belajar, perbedaan itu pasti ada dari segi perangkat pembelajarannya, terus untuk proses pembelajarannya itu pasti berubah. Sekali lagi untuk TK kami memang masih belum pure 100% menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Kami juga tetap berproses, tetap belajar supaya lembaga kami bisa seperti lembaga yang lainnya yang bisa menggunakan kurikulum Merdeka Belajar dengan baik. Dengan adanya kurikulum baru, otomatis dari kami sebagai pendidik TK kami juga tetap berusaha untuk belajar dengan kurikulum yang baru. Perbedaannya itu sebenarnya di perangkat, memang sih hampir sama, cuma beda sebutan ya, ACP yang itu. Cuma karena kami mungkin faktor usia sudah ini ya, hafalnya itu masih yang lama gitu loh. Jadi ya bismillah kita proses untuk kurikulum Merdeka Belajar. Tanggapan Ibu sebagai guru mengenai perubahan kurikulum 13 ke kurikulum Merdeka itu gimana? Tanggapan Ibu sebagai guru mengenai perubahan kurikulum 13 ke kurikulum Merdeka. Kalau tanggapan saya sebagai guru ya, tanggapannya sih membuka dengan karena mau tidak mau, karena itu juga program dari Dinas Pendidikan. Meskipun kami tidak bisa atau ini ya, kita tetap berusaha mengikuti seperti anjuran dari Dinas Pendidikan. Jadi itu tadi kami tetap proses belajar dan pelan-pelan memahami kurikulum yang baru. Pertanyaan selanjutnya Ibu, kan ini masih 50% kurikulum mereka Ya. 13 itu masih ada pembelajaran sains kan ya di masa transisi ini? Di masa transisi ini kebetulan karena saya pegang kelompok A, jadi kalau untuk sains itu tidak menutup kemungkinan ya, saya juga tetap kami berikan, tapi hanya untuk pengenalan saja. Tetap nggak menarik ya, karena itu juga perlu sih sebenarnya dengan menyisipkan mungkin dengan belajar secara tidak langsung, meskipun kita tidak mengajarkan ini angka 2 itu tidak, tapi tetap kita memberi ke anak itu pengenalan angka dan huruf itu masih Masih ada ya? Iya. Dari kurikulum 13 ke kurikulum Merdeka itu kan perlu adanya kerjasama sama orang tua murid. Nah, menurut Ibu, apa yang perlu orang tua siapkan ketika satuan pendidikan anak mereka menerapkan kurikulum Merdeka ini? Ya, sebenarnya di awal ajaran baru kami sudah mengadakan pertemuan dengan orang tua siswa baru. Kami juga sudah memberitakan kepada orang tua siswa bahwa di TK Pertiwi 45 ini mulai tahun ajaran baru ini lembaga sudah mau mencoba untuk jalan sayang ya. Dikasih tahu hati-hati ya, gitu ya. Boleh lari-lari tapi hati. Apa udah luka? Oh, udah luka jatuh. Bisa minta tolong Bu Isti? Udah. Ya, makasih. Nah, jadi untuk awal ajaran baru kami sudah memanggil pada orang tua, kita menyampaikan bahwa kami transisi dari kurikulum 13 ke kurikulum Merdeka Belajar. Jadi orang tua itu suatu saat sebagai guru membutuhkan kerjasama dengan orang tua siswa itu biar sudah bisa terjalin. Itu salah satunya kemarin ya kami membutuhkan beberapa bahan yang tidak terpakai seperti tutup botol ini. Jadi orang tua
tua kan tidak kanisa di grup, barangkali ada yang punya botol bekas atau tutup botol bekas bisa dibawa ke sekolah. Alhamdulillah responnya juga siap gitu ya. Meskipun ada satu dua yang tidak memberi respon, tapi alhamdulillah untuk yang lainnya ya kami memang menggerakkan untuk mengumpulkan dan untuk mengisi kekurangan rasa media di lembaga kalian. Pertanyaan selanjutnya, Ibu, menurut Ibu, mengapa kita memerlukan kurikulum merdeka ini? Kalau memerlukan sih, kalau sebagai lembaga atau sebagai guru, sebenarnya lebih nyaman kalau kita pakainya yang jelas, tapi kembali lagi mengikuti dari pemerintah. Mau tidak mau kita tetap proses kita. Mungkin pemerintah membuat kurikulum yang baru itu kan juga sudah disediakan semua. Mungkin perkembangan tahapannya juga mungkin lebih baik lagi, jadi kita mengikuti. Terima kasih banyak atas Sama-sama. Mungkin kalau jawabannya kurang berkenan bisa ditambahi sendiri. Sama-sama. Kurikulum Merdeka Belajar terdapat proyek untuk menguatkan pencapaian profil Pancasila. Bagaimana cara yang diterapkan oleh pendidik di TK Asia? Kalau menerapkan sih sebenarnya sebelum ada kurikulum Merdeka Mengajar juga sudah diterapkan seperti sesuai sila ke-1, yaitu kita menerapkan pembiasaan seperti sholat, mengaji, dan berdoa sebagai pembiasaan setiap hari yang dilakukan oleh anak didik. Baik, untuk yang kedua bisa dibacakan oleh Nisa. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana tanggapan Ibu sebagai seorang pendidik mengenai perubahan kurikulum dari kurikulum 13 ke kurikulum Merdeka? Kataku sih sebenarnya bagus ya, soalnya kalau kurikulum Merdeka itu kan kita berpusat kepada anak, jadi kita membebaskan dalam tanda kutip loh ya, sesuai minat, bakat, dan kemampuan si anak. Jadi si anak itu merasa belajar itu menyenangkan, bukan sesuatu yang menyeramkan dan memberatkan dia gitu. Dan mereka kalau melakukannya dengan senang, akhirnya dia kan enak lah menjalaninya. Baik. Untuk yang ketiga, Natasha bisa dibacakan? Iya Ibu, pertanyaan selanjutnya. Sekarang kan sudah pakai kurikulum Merdeka. Kalau dari Ibu sendiri, tantangannya dari mengajar dalam kurikulum Merdeka itu apa ya, Bu? Tantangannya kalau menurut aku sih karena mungkin ini baru, akhirnya kayak kita kurang ini aja lah, kurang sumber daya ininya, kayak kepintaran digitalnya itu kita banyak yang masih kurang. Terus tenaga pendidiknya, kalau seperti itu kayaknya kalau setiap guru itu harus pegang berapa anak saja. Kalau sementara di kita kan murid 24, kita yang pegang dua guru. Jadi waktunya tuh kataku terlalu cepet lah waktunya. Sedangkan kan kalau kita mau ngituin si minatnya anak tuh harus kita yang gurunya tuh harus lebih banyak gitu. Baik. Yang terakhir akan dibacakan oleh Vina. Untuk soal yang terakhir, Ibu, orang tua ingin anaknya itu pasti bisa kalistung, dalam artian bisa membaca, menulis, dan berhitung sebelum memasuki jenjang SD. Sedangkan untuk kalistung sendiri di beberapa TK itu nggak diterapkan. Bagaimana penyelesaian yang dapat Ibu lakukan? Nah, ini yang sangat
Ini yang sangat selalu dibicarakan di IGABA ya. IGABA itu perkumpulan TK Aisyah. Jadi kita selain kita mendidik, kita juga seperti bersaing gitu, bukan bersaing sama TK-TK yang lain. Sedangkan TK yang lain itu diwajibkan, ya nggak ada kata diwajibkan sih pada dasarnya. Terus pokoknya yang stigma orang itu menyekolahkan TK itu harus bisa baca tulis dan berhitung gitu. Stigma mereka sebagian orang sih gitu. Jadi mereka bertujuan menyekolahkan TK tuh ya anakku harus kalistung, sedangkan kita sebagai pendidik sudah tahu peraturan yang namanya anak PAUD ya tidak diwajibkan kalistung. Sedangkan orang tuanya menginginkan seperti itu. Ketika kita tidak mengajarkan, kita dibanding-bandingkan dengan TK yang memang mengajari mereka kalistung, malah udah dicap tuh ada beberapa TK kalau lulusan TK itu pasti udah mahir kalistungnya. Sedangkan kalau di TK saya tidak kayak gitu. Itu yang masih jadi PR juga, sama kita harusnya bekerja sama dengan SD juga. Sebagian SD itu tidak menitik beratkan kalau lulusan TK itu harus wajib bisa paling nggak baca gitu ya. Terus kalau kita menyikapinya dengan cara mengenalkan huruf itu dengan cara bermain, berhitung juga dengan bermain, tulis juga kita ada maksudnya ada tahap-tahapannya gitu. Kayak tidak sambil bermain sajalah karena tidak boleh ya, sebenarnya tidak boleh. Cuma ya bagaimana caranya kita biar bisa anak-anak tuh paham dengan bermain gitu. Kayak seperti menyusun puzzle itu kan kita sambil mengenalkan huruf. Seperti itu. Baik, itu aja Ibu pertanyaan yang kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dari kita, maaf mengganggu waktunya juga. Ya. Langsung bareng gitu ya, tapi kita berjenjang. Awalnya itu kelas 1 sama 4 dulu, tahun 2000, tahun kemarin. Terus tahun ini mulai kelas 2 sama kelas 5. Jadi kelas 1, 2, 4, 5. Terus tahun depan itu semuanya udah pakai. Kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu. Jadi di tahun ini masih ada yang masih pakai kurikulum 13, kelas 3 sama kelas 5. Jadi untuk kelas 1-nya udah transisi PAUD ke dari PAUD ke SD yang menyenangkan. Ya, pasti. Transit out ke SD yang menyenangkan. Itu kita berarti ini tahun kedua kurikulum merdeka. Awalnya memang agak bingung ya gimana konsep kurikulum merdeka, karena kita sendiri juga nggak begitu familiar, karena dulu saya kuliahnya juga mendalaminya kurikulum 13 kan. Kemudian ketika saya ngajar awalnya masih pakai kurikulum 13. Lalu di tahun kedua saya ngajar tahun kemarin, berarti tahun kedua ketiga itu udah pakai kurikulum merdeka. Sedangkan kita dari pemerintah sendiri tidak ada pelatihan resmi tentang kurikulum merdeka. Kita cuma belajar dari platform Merdeka Mengajar itu. Apalagi pas itu juga pandemi. Pandemi juga kan, jadi agak rancu sih tahun pertama pakai kurikulum merdeka itu. Raportnya beda, kemudian modul ajarnya juga beda. Sampai sekarang sih kita masih belajar tentang modul ajar sih, karena juga ada banyak persepsi, ada banyak perbedaan dari satu pemateri sama pemateri yang lain, itu masih banyak perbedaan tentang modul kayak gitu. Perkenalan dulu kali ya? Boleh. Iya. Boleh kenalan dulu. Masih ada Vina Indonesia, biasanya kan Vina. Ya, Mbak Vina ya. Nama saya Ratu Nisa, biasa dipanggil Nisa. Belakangnya. Oh ya. Mbak Nisa, Mbak Vina. Saya Putri Rizka Maya, bisa dipanggil Putri. Yang saya Rizky Sania, kalau di sini anak-anak panggil saya Nisania. Saya juga kebetulan guru kelas 1. Kelas 1 akhir Solo Unas.
Itu gimana sih Bu? Kan pas kelas 1 pasti ada anak-anak yang di TK-nya nggak diajarkan kalistung. Terus pas di kelas 1-nya kan dia pasti belum mengenal itu huruf, angka. Terus itu gimana sih cara untuk mengenalkan ada anak? Kebetulan kita untuk penerimaan peserta didik baru kan kita ada observasi, ada sesi observasi anak gitu kan. Di situ kita coba melihat seberapa kemampuan anak itu bisa baca, tulis, begitu. Dan di situ nanti ketika kita melihat ada anak yang kiranya kurang atau anak yang memang butuh kepentingan dalam calistung, ya kita langsung bikin asesmen diagnostiknya. Jadi asesmen diagnostik itu asesmen untuk mengetahui, kalau tadi kan udah di observasi nih di awal, nah habis itu kita pakai asesmen diagnostik itu untuk mengetahui kenapa sih kok anak ini belum bisa calistung, apakah di TK-nya nggak diajarkan, apakah di rumah tidak diajarkan juga, atau kenapa faktor X-nya kita cari tahu kenapa. Nah kalau kita udah dapat contoh nih kalau di TK-nya nggak diajarkan, berarti nanti kita di SD ngajarnya benar-benar dari awal, kita kenalkan dulu dari awal tuh, karena kan nggak semua anak nggak bisa. Ada beberapa anak dan alhamdulillahnya kalau di lab school ini yang nggak bisa tuh minoritas gitu, jadi mayoritas tuh sudah bisa. Otomatis kan saya harus cari cara gimana caranya biar si 2 anak atau 3 anak ini bisa calistung dari awal kayak gitu. Kalau di kelas saya yang ini ada 2 anak yang memang belum bisa calistung dari awal, jadi saya harus ngajarin dari nol. Nah itu cara saya itu dengan membuatkan buku membaca, buku prambaca itu saya punya 3 jilid. Jilid pertama, jilid kedua, sama jilid ketiga. Saya istiqomah tuh di situ. Kemudian nanti kan nggak punya contohnya ya, saya ada di kelas. Jadi nanti 3 jilid. Yang jilid pertama itu untuk A sama I. Jadi aba, baca, terus I, B, B, C, D sampai Z. Kemudian kalau yang jilid kedua itu kita ada mulai U, U, E, O. Kemudian di jilid 3-nya kita pakai yang akhiran kayak diftong kayak gitu-gitu, ada nya, ada pantai, ai, au kayak gitu. Nah itu kita ajarkan kapan? Kita ada after class itu kita untuk tambahan ketika mereka ada yang kurang di baca tulis hitungnya. After class tuh nggak setiap hari, ketika kita butuh saja kiranya, oh ini anak memang perlu bimbingan banget karena besok ada tes gitu, kita adain after class. Tapi kalau hari-hari biasa daily kayak gini, saya ambil di jam-jam, misal nih hari ini ada bahasa Indonesia 3 jam, dan 1 jam untuk khusus anak ini saya ajarkan untuk calistung kayak gitu. Terkhususnya itu dibacanya ya Mbak, karena kalau anak-anak belum bisa membaca itu pasti akan sulit menulis, sulit memahami apa yang mereka baca juga gitu sih. Apakah anak nggak merasa berbeda ketika misal dipanggil gitu, sedangkan anak-anak yang lain itu enggak gitu? Pasti berbeda. Itu memberikan pengertiannya itu gimana? Kalau saya biasanya ya, saya kasih prolognya gini, Dek, teman-teman yang lain udah bisa baca, besok kan ada tes, kira-kira kalau si A, nggak usah sebut nama ya, kalau kamu belum bisa baca, kira-kira gimana ya? Pengen nggak ya bisa membaca? Pengen Miss. Kalau misalnya ajarin kamu baca, mau nggak ya? Kira-kira kamu mau nggak? Ya udah jawab deh, mau Miss, saya pengen bisa membaca. Walaupun udah bilang kayak gitu, nanti ketika udah di tengah-tengah membaca, karena bagi mereka yang benar-benar belum bisa membaca, diajarin baca itu momok, ya kan? Momok itu susah banget. Kayak aku tuh pengen bisa, tapi ini terlalu sulit. Jadi kayak mereka juga tertekan, kadang ada yang nangis, kadang sampai nggak mau, Miss aku udah capek kayak gitu. Ayo, katanya mau pengen bisa, katanya pengen kayak teman-teman, saya kayak gitu. Terus nanti mereka paling ya 1 hari tuh nggak akan bisa yang berlembar-lembar. Katakanlah ya hari ini ba, ya udah fokus aja ke ba dulu. Kalau ba belum bisa ya jangan maju ke ca kayak gitu, jangan maju ke bi kayak gitu. Saya kayak gitu sih cara ngajarin bacanya. Terus apa yang membedakan kurikulum 13 sama
kurikulum merdeka saat ini? Kalau di kurikulum merdeka kan kita ada fase. Kita kenal dengan namanya fase. Kalau di SD ya, ada 3 fase. Fase A, fase B, sama fase C. Fase A itu untuk kelas 1 dan 2. Kalau dulu kan kita pakainya kelas, walaupun sekarang masih pakai kelas ya, tapi kita ada sebutan fase. Nah di fase A itu kita fokusnya apa? Misal kita fokusnya membaca, kita fokusnya menulis. Kalau di fase A membaca sama menulisnya belum lancar, dia belum capable untuk membaca tulis, ya nanti di fase B dia harus mengulang gimana caranya dia harus fasih dalam membaca sama menulis atau berhitung. Kalau misalnya matematika, di fase A kita tentukan di fase A itu mau penjumlahan aja atau sama pengurangan kayak gitu. Nanti kita juga ada komunikasi sama guru di fase B. Di fase B mau diajarkan apa nih gitu. Oh mungkin di fase B nanti kita sudah berkarya. Di fase B nanti kita sudah mulai pengurangan. Berarti di fase A kita penjumlahan aja. Nah nanti kalau di penjumlahan di kelas fase A ini, kelas 1 2 ini belum apa ya, mereka belum matang banget, di fase B wajib mengulangi kayak gitu. Wajib diajarkan lagi penjumlahan. Jadi kita juga nggak ada PTS. Kalau Kurtilas kan kita ada PTS ya, penilaian tengah semester. Kalau kita di kurikulum merdeka ini di SD Darus Unas sudah nggak ada PTS. Jadi benar-benar fokus sama apa yang mau kita capai sama tujuan belajarnya kayak gitu. Gitu sih. Bedanya lebih banyak sih, banyak banget bedanya Mbak. Kayak juga dulu kalau tes itu namanya penilaian tengah semester, kalau sekarang namanya sumatif. Asesmennya namanya sumatif, formatif, kayak gitu, diagnostik. Jadi ada 3 asesmen di kurikulum merdeka ini. Asesmen diagnostik untuk awal pembelajaran, awal semester. Kemudian ada asesmen formatif, ada asesmen sumatif. Asesmen sumatif itu kayak asesmen yang PTS, PAS, dan kenaikan kelas itu namanya sumatif. Kalau formatif itu kalau nggak salah ulangan-ulangan harian gitu. Bedanya di situ. Modul ajar sama kalau dulu namanya RPP, sekarang namanya modul ajar. Pasti diajarin juga kan? Iya. Di kau juga kayak gitu. Apa lagi? Apa persepsi atau tanggapan Ibu sebagai guru mengenai perubahan kurikulum 13 itu? Dari 13 ke merdeka. Iya. Persepsi saya positif negatif boleh semua ya. Iya, harus balance. Harus balance ya. Positifnya saya rasa kurikulum merdeka lebih memerdekakan guru maupun siswa ya Mbak, karena kita jadi lebih fokus sama tujuan belajar anak itu apa sebenarnya. Kita bisa mengejar di situ. Kita didukung sama pemerintah, jadi nggak melulu di ini harus diajarkan, harus selesai di kelas 1, nanti kelas 2 udah beda materi lagi, enggak. Kita bisa lebih fleksibel. Kalau memang ini belum bisa di kelas 1, ya kita ajarkan nanti di kelas 2, di fase B kayak gitu. Itu positifnya. Kemudian di kurikulum merdeka juga ada yang namanya PMM. Itu kalau untuk guru banyak banget kita bisa belajar di situ. Namanya platform Merdeka Mengajar. Di situ memang platform resmi dari pemerintah yang mana memang kita pelatihan kayak raport sekolah, kemudian cara mengajar anak-anak di kurikulum merdeka tuh kayak gimana, kemudian akses untuk kayak gimana, semua hal tentang kurikulum merdeka tuh ada di platform Merdeka Mengajar. Kalau Kurtilas kan nggak ada, tapi minusnya ya kita belum begitu mendalami kurikulum, kita belum begitu mendalami Kurtilas juga, udah harus ganti ke kurikulum merdeka. Pengennya sih dimatengin dulu satu kurikulum apa, baru bergeser ke kurikulum yang lain. Kalau memang itu kurikulumnya lebih baik ya oke, cuma yang kurikulum ini tuh dimatengin dulu. Bisa dibilang kayak tupoksinya apa sih di kurikulum 13 itu sebelum masuk ke kurikulum merdeka itu apa gitu sih. Soalnya saya juga belum lama ya jadi guru, saya kan baru 3 tahun itu saya pakai kurikulum merdeka baru 1 tahun, 2 tahunnya udah pakai kurikulum merdeka. 1 tahun kurikulum 13, 2 tahun kurikulum merdeka. Sedangkan saya kuliah itu
4 tahun bener-bener kurikulum merdeka, kurikulum 13, full kurikulum 13. Nah ketika kerja kepake cuma setahun pun itu udah ada banyak perbedaan kan, dari RPP berlembar-lembar jadi RPP 1 lembar kayak gitu, dari banyak banget pokoknya. Kalau transisi kurikulum tuh pasti yang bingung gurunya, rapor pendidikan juga tuh banyak banget sih mbak yang bikin aduh gimana ya cara belajarnya gitu. Terus kita juga alhamdulillahnya saya di swasta nggak terlalu banyak administrasi. Beda kalau di sekolah negeri itu administrasi hampir sampai 21, dari presensi, jurnal ngajar, jurnal harian, jurnal asesmen sikap anak, itu banyak banget mereka. Kalau di sini alhamdulillahnya nggak begitu banyak. Jadi kita guru-guru di sini tuh lebih leluasa untuk mencari ilmu di luar. Kita belum mengenal apa, kita belum paham apa, kita mau berguru ke siapa, kita lebih leluasa karena tidak terlalu dibebani dengan administrasi kayak gitu. Kan kalau PAUD kan biasanya cuma bermain, terus kayak belajar juga nggak yang mengasah otak sekali ya Bu. Itu gimana sih adaptasi anak-anak ke jenjang SD? Adaptasinya dari PAUD ke jenjang SD. Nah kita ada program Joyful and Meaningful Learning. Di lab school itu memang yang kita canangkan itu Joyful and Meaningful Learning-nya. Karena kalau kita fokus sama pelajaran aja tanpa ada diselingi bermain, diselingi hal-hal yang menyenangkan, mereka akan cenderung bosan. Apalagi anak-anak kelas 1 yang dari TK-nya ya, dari PAUD-nya mereka masih happy-happy, tiba-tiba aransi kelasnya juga mereka enggak yang duduk kayak gini kan, mereka kan kadang-kadang Masih pelayon, sana sini, terus penataan kelasnya kan juga mereka enggak yang klasikal kayak di kelas 1 kan. Nah mereka masuk ke kelas 1 kaget tuh, kenapa kelasnya nggak lesehan, kenapa kelasnya nggak circle kayak gitu, nggak ada ujung apa kalau di PAUD namanya pojok bermain atau apa itu kan banyak banget ya. Nah kok di SD nggak ada, di SD kok isinya buku-buku terus, buku-buku aja. Nah itu PR banget waktu itu. Nah finally kita akhirnya memutuskan untuk memasukkan bermain, bukan masalah bermain, tapi di pelajaran itu kita juga nggak hanya pelajaran tapi ada bermainnya. Jadi kita sering pakai media pembelajaran itu Wordwall. Tahu kan Wordwall? Wordwall itu aplikasi di Google, itu gratis sih. Itu bisa dipakai untuk mengajarkan anak kelas 1 SD sampai ke anak kelas 6 SD bisa. Kita mainnya di media pembelajaran sih mbak. Gimana caranya media pembelajaran itu dibikin se-meaningful mungkin tapi juga menyenangkan, seberarti mungkin tapi juga menyenangkan. Makanya di sini banyak banget guru-guru yang memang menciptakan media-media pembelajaran yang itu dihak ciptakan ke UNES. Kita dituntut sama UNES juga untuk membuat media kan, dihak ciptakan. Nah itu kita banyak banget. Kemarin ada yang bikin domino pizza, domino itu matematika kalau nggak salah. Kemudian ada yang membuat ular tangga, ada yang membuat kotak pintar itu loh, kotak pintar, jenis kotak pintar banyak banget yang buat kotak pintar, kartu, flashcard kayak gitu-gitu. Jadi dalam waktu 1 minggu itu harus ada pembelajaran yang menyenangkan, minimal 1 hari kayak gitu. Atau kalau bisa setiap hari itu ada kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Di sini ya kita nggak dituntut untuk membuat video pembelajaran, tapi dari guru-guru tuh inisiatif untuk sering-sering membuat video pembelajaran. Jadi itu juga yang membuat orang tua itu oh iya ya di lab school itu pembelajarannya menyenangkan. Memang menyenangkan, saya akui menyenangkan. Mungkin kapan-kapan kalau lagi nggak kuliah bisa datang ke sini lihat pembelajaran kita, bener banget. Kalau ada waktu Iya, ada waktu. Itu kita bermain. Jadi hari Kamis itu ada kegiatan morning meeting. Morning meeting itu biasanya kita gunakan untuk bermain sebelum pembelajaran. Paginya kita kasih motivasi mereka untuk bermain. Baru nanti jam 9 kita ajak belajar. Itu mereka udah refresh otak banget sih. Itu yang mereka tunggu selalu sih. Kebiasaan baik kita kan ada
ya. Kalau Senin pembiasaan baiknya, budaya baiknya itu upacara. Hari Selasa nasionalisme, budaya baiknya nasionalisme itu menyanyikan lagu-lagu nasional. Kemudian hari Rabu itu ada Rabu literasi, klik namanya, kegiatan literasi kelas. Literasi kelas itu membaca dongeng, bercerita, menceritakan apa yang mereka alami. Kemudian membaca buku pengetahuan umum, boleh, terserah, yang penting ada ilmu yang mereka tularkan ke teman-temannya. Jadi yang baca anak-anak, nanti yang menerima informasi juga anak-anak yang lain, nanti mereka diberi pertanyaan kayak gitu kalau literasi. Kemudian di hari Kamisnya kita ada morning meeting, kita biasanya bermain. Kita kan paralel tiga paralel ABC kayak gitu, 1 ABC, 2 ABC sampai 6 ABC. Itu biasanya kalau di kelas morning meeting itu kita 1 ABC jadi 1, kita main bareng sebelum belajar, atau enggak kita makan bareng, bawa bento kayak gitu, nanti kita makan bareng gitu. Kemudian kalau hari Jumatnya Jumat bersih sama Jumat sehat, senam, bersih gitu. Itu sih budaya baiknya di lab school. Ada lagi? Udah itu aja. Misal mau ditanya lagi juga boleh. Enggak ada. Tuh. Ini Sabtu libur. Hari Sabtu libur. Gurunya pulang jam 4, siswanya masuk jam 7:30. Jadi siswa di sini tuh masuk jam 7:30, pulangnya jam 1. Itu kalau nggak ekstra. Kalau ekstra bisa sampai jam 2:30. Itu anak kelas 1 juga kayak gitu, Bu? Iya. Itu kan pasti kayak ada yang Pasti rewel. Rewel itu awalnya rewel tuh. Kadang sampai ini pun masih ada. Masih ada yang kayak, Miss aku nggak mau ikut kelas conversation. Conversation itu kayak tambahan ya, ekstra gitu. Aku nggak mau ikut kelas conversation karena nggak mau sama misternya atau karena dia capek. Karena kalau anak-anak capek itu udah nggak mau belajar kan, pasti maunya pulang. Aku mau pulang. Wah itu harus saya nungguin. Karena kan bagi mereka, saya wali kelasnya ya, bagi mereka harus ada saya gitu. Aman itu kalau ada saya kayak gitu kan. Jadi saya ikut kelas conversation, saya ikut kelas TIK, saya ikut kelas taekwondo, itu sering banget nemenin dia yang nggak mau ikut ekstra. Kalau lagi aleman kayak gitu kan, katakanlah mereka hari Sabtu Minggu main sama orang tuanya, bebas tuh main sama orang tuanya. Seninnya udah berangkat dari jam 7:30 sampai jam 3 sampai jam 2 kayak gitu kan. Denial ya, mereka masih denial, aku masih mau main kayak gitu. Pasti hari Senin tuh ada aja kejadian anak mau sekolah, anak nangis, pasti ada. Walaupun dari Selasa sampai hari Jumat mereka happy, tapi kalau di hari Senin pasti ada kayak gitu. Wajar sih, kelas 1 soalnya ya. Dulu, Bu, sejauh ini udah cukup. Oke. Nanti kalau misalnya mau tanya boleh.